Halo anak-anak semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat. Kembali lagi bersama Pak Guru di video pembelajaran PJOK. Di video kali ini, Pak Guru akan menjelaskan materi tentang renang gaya dada. Sebelum lanjut ke materi, Pak Guru akan menjabarkan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita pada video pembelajaran kali ini. Yang pertama, anak-anak diharapkan mampu mendeskripsikan teknik meluncur, posisi tubuh, gerakan tangan, gerakan kaki, pengambilan nafas, dan kombinasi gerakan renang gaya dada. Kemudian tujuan yang kedua, anak-anak dapat mempraktikkan teknik meluncur, posisi tubuh, gerakan tangan, gerakan kaki, pengambilan nafas, dan kombinasi gerakan renang gaya dada. Nah, itu tujuan yang akan kita capai pada video pembelajaran kali ini. Kemudian, materi-materi yang akan Bapak bahas pada video pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, meluncur. Kemudian, yang kedua, posisi tubuh. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah gerakan tangan. Yang keempat, gerakan kaki. Kemudian yang kelima, teknik pengambilan nafas, serta yang keenam, kombinasi gerakan. Semua materi tersebut akan kita bahas secara mendetak. Yang pertama, gerakan meluncur. Pada gerakan meluncur renang gaya dada, yang pertama diawali dengan berdiri di pinggir kolam. Kemudian setelah itu salah satu kaki ditekuk dan bertumpu pada dinding kolam. Kedua tangan diangkat ke atas, kemudian luruskan ke depan. Masukkan kepala ke air dengan kaki tetap bertumpu. Setelah itu tolakkan kaki dan meluncur ke depan ya anak-anak. Langkah ini bertujuan agar gerakan meluncur sempurna. Nah, lakukan gerakan meluncur dengan posisi tangan dan kaki lurus sejajar. Nah, sekali lagi perhatikan animasi gerakannya anak-anak. Berdiri pertama, kemudian tolakkan kaki. Ingat, tangan lurus ke depan ya. Posisikan badan lurus agar gerakannya atau tubuh kalian tidak terlalu terhambat oleh air. Ketika posisinya lurus akan memudahkan anak-anak dalam meluncur. Teknik selanjutnya adalah gerakan kaki. Nah, pada gerakan kaki ini, kalian awali dengan meluruskan tungkai dengan jari-jari kaki merapat. Setelah itu tekuk lutut dan kaki, kemudian buka kaki dengan posisi tetap menekuk ya, serta putar jari-jari kaki keluar. Kemudian setelah itu buka kedua kaki selebar mungkin. Dorong dengan kuat ke belakang anak-anak. Serta setelah itu rapatkan kembali kedua tungkai dan luruskan seperti semula. Nah, itu gerakannya. Nanti anak-anak lakukan secara berulang-ulang ya. Mulai dari meluruskan, kemudian tekuk, buka lebar, kemudian dorong ke belakang dan rapatkan lagi. Nah, dapat anak-anak lihat dalam animasi gerakan yang Bapak tampilkan bagaimana cara melatih gerakan kaki. Pertama tekuk, kemudian buka lebar, dorong ke belakang, rapatkan lagi. Itu tahapannya. Kemudian posisikan jari-jari seperti apa yang sudah Bapak jelaskan tadi ya. Ketika anak-anak mendorong ke belakang, itu jari-jari kaki dibuka keluar ya. Anak-anak dapat melihat animasi ini dulu untuk lebih memahami gerakan kaki pada renang gaya dada. Bagaimana anak-anak? Bisa dipahami? Mari kita lanjutkan ke posisi tubuh. Nah, seperti apa posisi tubuh renang gaya dada? Untuk renang gaya dada, posisi badan anak-anak telungkup menghadap permukaan air. Posisikan tubuh agar terus mengapung anak-anak. Anak-anak melakukan gerakan ini atau latihan posisi badan ini bisa menggunakan alat bantu berupa pelampung atau lain sebagainya. Kedua tangan diluruskan ke depan.
telapak tangan dijulurkan ke depan. Kedua tungkai juga diluruskan ke belakang ya. Anak-anak harus tetap bertahan pada posisi ini dengan seimbang dan berada di permukaan air. Seperti di gambar, anak-anak dapat melihat posisi badan renang gaya dada dengan berbantuan pelampung anak-anak. Teknik selanjutnya adalah gerakan tangan. Untuk gerakan tangan, silakan anak-anak simak gambar ini dulu. Nah, pertama, luruskan kedua tangan dan julurkan ke atas kepala dengan posisi jari-jari merapat. Kemudian, buka tangan ke samping dengan posisi telapak tangan menghadap keluar ya, balikkan tangannya ya. Kemudian setelah itu baru tekuk siku dan tarik tangan ke samping selebar bahu anak-anak. Kemudian ayunkan dan tangan ditarik ya. Nah, bisa mengerti, nanti Bapak jelaskan dengan gambar ya anak-anak. Setelah itu ayunkan tangan dengan kuat saat mendorong air. Baru tekuk tangan ke bawah dada. Posisi telapak tangan berhadapan ke dalam. Nah, lihat ini gambarnya. Julurkan tangannya ke depan, kemudian posisikan tangan keluar, baru ditekuk. Kemudian menarik untuk mendorong badan ke atas. Nah, untuk biar kepalanya bisa keluar dari air. Untuk lebih jelasnya lagi, simak videonya anak-anak. Julurkan, kemudian buka keluar, tekuk sikunya, tarik lagi. Kemudian tangan berhadapan-hadapan. Setelah itu kembali ke posisi istirahat. Nah, anak-anak dapat melihat animasi ini ya. Pertama, anak-anak luruskan, kemudian tekuk dan menarik, kembali diluruskan. Nah, seperti itu anak-anak. Saat posisi lurus, ini adalah posisi istirahat atau recovery anak-anak. Bapak lanjutkan ke teknik pengambilan nafas anak-anak. Perhatikan gambar yang Bapak sajikan. Posisi mengambil nafas adalah ketika kepala keluar dari air anak-anak. Tarik nafas dengan menggunakan mulut. Kemudian setelah itu masukkan muka ke air, pandangan mengarah ke dasar kolam ya. Setelah itu buang nafas melalui hidung atau mulut secara perlahan anak-anak. Kemudian setelah itu baru dorongkan kembali tangan atau tarik tangan untuk mengangkat badan dan angkat kepala. Tarik nafas lagi menggunakan mulut. Kemudian masukkan lagi kepala ke air dan hembuskan melalui hidung atau mulut secara perlahan. Simak video yang Bapak sajikan ini. Ya, tangannya sekarang diluruskan, ini mengeluarkan nafas ya. Kemudian ditarik. Nah, tarik nafas, kembali di dalam air menghembuskan ya. Nah, anak-anak perhatikan itu bagian hidung dan mulutnya mengeluarkan gelembung. Nah, berarti saat di dalam air itu adalah menghembuskan nafas anak-anak. Menghembuskan nafas saat posisi istirahat ya, atau recovery ketika tangan lurus anak-anak. Setelah mempelajari keseluruhan tekniknya, sekarang kita kombinasikan keseluruhan gerakannya anak-anak. Nah, yang pertama tentunya diawali dengan meluncur ya. Berdiri di pinggir kolam, kemudian tolakkan salah satu kaki di pinggir kolam. Setelah itu ikuti dengan kaki yang satunya, kemudian ditolakkan ya. Dorong badan ke depan, meluncur, lurus dan tangan dijulurkan ke depan. Setelah itu, setelah gerakan meluncur melambat, gerakan tangan dengan membuka tangan keluar, posisi ibu jari di bawah. Nah, seperti teknik gerakan tangan tadi anak-anak. Setelah itu dorong air menggunakan kedua tangan dengan kuat. Angkat kepala ke permukaan dan mengambil nafas melalui mulut ya. Pada saat bersamaan tekuk kaki dari lutut dan lakukan gerakan menendang ke samping. Kemudian luruskan ke belakang
Nah, pada saat itu lengan ditarik ya, selebar bahu anak-anak. Nah, setelah tangan direcovery, masukkan kepala ke air. Nah, hembuskan nafas di dalam air dengan hidung atau mulut secara perlahan anak-anak. Ya, kemudian ketika sudah masuk lagi, ketika menarik tangannya lagi, kepalanya lagi keluar. Ya, kaki baru dirapatkan. Nah, gerakan tangan dan kaki secara bergantian anak-anak. Ya, secara bergantian, ingat. Lihat gambarnya, gerakan kaki dulu, baru tangan sambil mengangkat badan atau kepala. Gerakan tangan mengangkat kepala, baru gerakan kaki. Digerakkan secara bergantian anak-anak. Ya, untuk dapat efisiensi gerakan atau memudahkan anak-anak dalam bergerak. Ya, ada fase istirahatnya juga ya. Ingat, fase istirahat adalah saat tangan menjulur ke depan. Saat itu juga anak-anak membuang nafas melalui mulut atau hidung. Demikianlah anak-anak video pembelajaran Bapak kali ini. Semoga video ini dapat membantu anak-anak dalam proses belajar di rumah. Jika video ini bermanfaat, silakan bagikan video ini kepada teman anak-anak agar anak-anak dapat belajar bersama. Jangan lupa untuk selalu membagikan keberhasilan anak-anak kepada teman-teman dan juga melaporkannya kepada guru PJOK anak-anak masing-masing. Tetap jaga kesehatan, sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Dadah!